Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang saya hormati, Bu Andi, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Retail. Perkenalkan, Yuliana Wahimah Andini dari kelas MJ701, mata kuliah Manajemen Retail, Universitas Siber Asia. Presentasi ini berjudul Siklus Transaksi dan Dokumen Bisnis. Menurut Hausman dan Williams tahun 2015, informasi merupakan salah satu nilai utama perusahaan yang tersimpan dalam dokumen bisnis. Perusahaan yang maju dalam bisnisnya selalu menjaga dan memiliki dokumen bisnis dengan lengkap. Dokumen bisnis membantu para pimpinan perusahaan mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Dokumen bisnis didefinisikan sebagai bukti tertulis di atas kertas atau media elektronik berisi data dan fakta tentang transaksi bisnis. Dokumen bisnis bisa dikeluarkan oleh organisasi formal atau orang pribadi yang menjalankan kegiatan bisnis. Dokumen bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan biasanya berbentuk surat dan formulir-formulir. Terhadap dokumen yang penggunaannya berulang kali, sebaiknya dokumen atau surat ini dibuat dalam bentuk formulir. Ada banyak formulir yang dipakai dalam lalu lintas bisnis, termasuk bisnis retail. Formulir atau blanko adalah lembaran informasi yang berisi kolom-kolom, baris, kotak-kotak, atau bagian tertentu untuk diisi data dan informasi di mana informasi berguna bagi pihak tertentu. Nah, adapun tujuan formulir yaitu untuk melancarkan aktivitas perusahaan dalam transaksi pembelian dan penjualan. Kemudian, standarisasi dan penyeragaman informasi yang dibuat. 3. Alat bukti otentik yang sah karena ada data-data yang tertera. 4. Mempercepat kerja dan pelayanan pada konsumen. 5. Menghemat biaya perusahaan bila dicetak secara soft copy atau di kertas buram. Kemudian, bagi retail, formulir bermanfaat meringkas pekerjaan. Adapun manfaatnya, 1. Mempercepat kerja, 2. Mengurangi tingkat kesalahan bila ditulis dari awal, 3. Menyederhanakan pekerjaan, 4. Mempermudah konsumen mendapatkan informasi seperti harga beli, jumlah unit yang dibeli, total yang harus dibayar, total diskon, nama toko, dan lain sebagainya. Masuk dalam siklus transaksi dokumen bisnis. Transaksi bisnis membutuhkan berbagai dokumen, baik yang berbentuk hardware maupun hard copy maupun soft copy. Ada berbagai tahapan dalam proses bisnis. Tahapan yang sederhana adalah proses bisnis yang terjadi di toko kecil, atau dengan kata lain nano-store. Semakin besar dan beragam produk yang dijual, proses transaksi semakin banyak membutuhkan dokumen. Dan tahapan bisnisnya tidaklah bisa sesederhana nano-store. Secara umum, ada 7 tahapan proses bisnis seperti yang dapat terlihat pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar 5.1, lalu lintas dokumen pada transaksi bisnis. Kemudian 5.2 seperti ini. Proses pergerakan dokumen pada gambar 5.1 dan 5.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pihak retail.
Dalam hal ini posisinya retail sebagai customer yang siap menjual barang secara eceran, membuat surat pesanan pembelian atau purchase order kepada supplier. 2. Pihak supplier. Pihak supplier setelah menerima PO atau purchase order dari toko retail dan menyiapkan barang-barang sesuai permintaan, barang akan dikirim menggunakan formulir delivery order atau DO. 3. Pihak retail. Setelah menerima barang, pihak retail akan melakukan pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan secara kredit, maka akan mendapatkan credit note dari supplier. Bila transaksi penjualan yang dilakukan oleh toko secara cash, pihak bagian keuangan toko akan membayar langsung ke supplier dengan memberikan uang tunai, cek, atau transfer ke rekening supplier. Kemudian kembali lagi ke pihak supplier, yang keempat, setelah menerima pembayaran, pihak supplier akan mengirimkan bukti bayar dengan mengirimkan kwitansi ke toko retail. Dokumen bisnis. Semakin berkembang perusahaan, semakin banyak dokumen yang diperlukan. Antara perusahaan satu dengan lainnya, terkadang format dan bentuk dokumen bisa berbeda. Ada format yang sederhana, tetapi ada juga yang terperinci. Benang merah informasi utama dalam dokumen tersebut cenderung hampir sama. Nah, berikut contoh beberapa dokumen bisnis. Inventory Control Form. Inventory Control Form berisi informasi tentang nama barang, deskriptif, kode, lokasi penyimpanan, satuan, jumlah yang ada di gudang, jumlah yang harus dipesan, harga per unit, supplier, total nilai barang saat ini di gudang, dan total nilai barang yang akan dipesan. Kemudian, Stock Requisition Form. Formulir ini digunakan untuk menyampaikan dan menginformasikan pada bagian pembelian atau petugas yang mengurus pembelian bahwa toko retail kan barang dagang tertentu. Karena itu harus segera dibeli sebelum barang dagang kosong. Purchase order, yaitu form yang berisi informasi pemesanan barang dari konsumen kepada supplier atau produsen. Kemudian delivery order, formulir delivery order berfungsi sebagai pengantar barang dan bukti barang sudah diterima oleh toko retail. Bagi toko retail, barang yang tertulis di DO dicocokkan dengan PO. Selanjutnya, toko retail melakukan pencatatan pada bagian gudangnya. Invoice atau faktur dikeluarkan oleh penjual, dalam hal ini supplier. Ia berfungsi menyampaikan informasi tentang barang yang sudah terjual atau dibeli oleh toko retail. Kemudian ada credit note dan debit note. Credit note atau kredit memo atau nota kredit didefinisikan sebagai sebuah form yang memberikan informasi tentang pengurangan pembayaran yang diakui dan dikirimkan oleh supplier akibat adanya pengembalian atau retur barang oleh toko retail. Kemudian debit note atau nota debit dikeluarkan oleh pembeli, dalam hal ini toko retail. Toko retail mengeluarkan debit note bersamaan dengan pengembalian atau retur kepada supplier. Kemudian cek. Cek adalah surat perintah bayar dari pemegang rekening giro kepada banknya agar melakukan pembayaran atau memindahbukukan sejumlah dana kepada nama yang tertulis pada cek tersebut. Yang terakhir ada statement of account, yaitu pernyataan hutang piutang antara penjual dengan pembeli, dalam hal ini antara supplier dengan toko retail. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.